Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Di jalanku diiring di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan masih memberkati dan menyertai hidup kami hingga pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami dapat masih menikmati berkat kesehatan dari Tuhan, dan kami masih diizinkan untuk melayani Tuhan dan melayani anak-anak jemaat-Mu pada ibadah pagi hari ini. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga ibadah kami menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang akan menuju tempat ini, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat, dan kami dapat bersukacita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Berita sukacita yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, sehingga kami semakin mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan melalui firman-Mu Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Ampunikan Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu remaja HPP Palembang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita telah diundang Tuhan untuk berkumpul di ibadah yang khusus ini. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Trinitatis dengan topik Minggu Hidup Baru dalam Kasih Kristus. Dalam bahasa Batak yaitu mulai baru di batasan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi di Jemaat nomor 7 ayat 1 sampai ayat 3.
manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin. Dari Daud, apa waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakan kata Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari kita bersama-sama memusyukkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujuanlah padaku kepadanya, maka Allah akan berseri-seri dan tidak akan bersikuku. Orang yang bertindak ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Buat jemaat HKBP Palembang, Minggu 11 Agustus 2024. Pada minggu pagi, gereja kita memasuki Minggu 11 setelah hari Kamis 5 tahun hidup baru dalam kasih Kristus. Selain kebaktian Minggu dan Majelis Indonesia 2007, liturgis Sintu Haji Ismaili, pengkhotbah Dios Siliani, organisasi Islamku, dan menjawab calon Sintu ACM dari Indonesia, Sintu Persilaan, para Sintu Sendiri, Mariana Gereja, Pewarta Presiden Gereja, Sembilan Filial Bantuan dan Mahasiswa. Kita buka halaman 4 pada kegiatan ulang tahun kepada warga jemaat dari ulang tahun pelajaran dan pernikahan antara tanggal 5 Agustus sampai 11 Agustus 2024. Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan menikmati 1 Timotius 6:12. Bergabunglah dalam pertanyaan iman yang benar dan bergerak di depan. Kita buka halaman 6 bab 9. Pendaftaran pelajar studi tahun belajar 2024 tahun 2024. Pendaftaran pelajar studi tahun 2024-2025 akan dimulai pada tanggal 12 Agustus 2024. Setiap hari pada jam kerja dan membawa 1. Surat pendaftar dari Siswawi, 2. Surat baptis, 3. Paspor warna dan 3 KMK, dan 4. Mengisi formulir pendaftaran misalkan yang berbeda dengan Siswawi masing-masing. Kita buka halaman 7 dan 10. Calon siswa terhitung mulai hari ini Minggu tanggal 11 Agustus 2024 telah diterima menjadi calon siswa KKP Negeri Dasar Silakan perlu Universitas Sukarno Blok L 15 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarali di 07. Poin ke-12 seksi 2 acara puncak kegiatan Parhekewan anggota HKBP Palembang 2024 akan dilangsungkan pada hari Minggu 13 Agustus 2024. Kebaktian sidang umum di Jakarta pukul 10 WIB di Dianaka dan disatukan dengan acara puncak Parhekewan anggota 4 di gedung Sebagai. Masuk pukul 9. Adapun kegiatan acara puncak Parhekewan adalah sebagai berikut: 1. Ibadah, 2. Laporan panitia Parhekewan, 3. Total pelayan multi keluarga, 4. Laporan panitia, 5. Makan siang, 6. Total pelayan 1-22, 7 berkas, 8 bagian hadiah, dan 9 berapa. Kita buka halaman 8 dan 16. Berita duka cita 16 bisa. Pada hari Senin 5 Agustus 2024 telah meninggal dunia Ibu Surbaya 29 juta, istri dari Bapak Ibu Pengabdian, berusia 70 tahun, tinggal di Perumahan Bukit Sejahtera Jalan Kapal 5 Blok A1 Wikos 2 pada hari Rabu 7 Agustus 2024 telah dimakamkan di Balai Kristen Kalpurite. 16 pada hari Senin 5 Agustus 2024 telah meninggal dunia Bapak Pengantar Ulina Kambun, suami dari Ibu Rawalina berusia 9 juta, usia 50 tahun, tinggal di Jalan Minggu Ikan Asrama TNI AW Sebojo Blok MM nomor 2 kali Wik 17 pada hari Kamis 8 Agustus 2024 telah dimakamkan di Balai Kristen Kalpurite. Kita buka halaman 9 poin 18. Bakti sosial. Bakti sosial pelayanan secara khusus untuk mereka miskin yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 pukul 8.30 sampai 10.30 di ruang kerja. Di ruang kerja, pemeriksaan
dan 2 hari Pramuka beserta 3 orang anaknya tinggal di komplek Alam Raya Residen Blok K6, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang Week 8, pindah ke Gereja HKBP Sukarami, Res Area. Poin ke-20, berita pernikahan. Akan menerima pemberkatan pernikahan Warga 1, Haryanto Sitopul, anggota jemaat HKBP Palembang, Week 6, putra dari Bapak Ekman Sitopul, Ibu Mustika Guru Haryaja, alamat komplek Gelora Putra 32 T14, dengan Rika Saulina Negara, anggota jemaat HKBP Palembang Week 15, putri dari Bapak Rahman Negara, Ibu Florentina Marmalumba Toyota, alamat Jalan Jenderal Palembang, Ketua nomor 125. Mereka akan menerima undangan pernikahan pada 1 tanggal 7 September 2024 di 9:30 di Gereja HKBP Palembang Resort Palembang. Warta keuangan 2 kali yang dapat dibacakan pada tanggal 15 Juni. Demikianlah pembacaan warta jemaat HKBP Palembang pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati usaha dan keselamatan demi kemuliaan Allah. Kita bernyanyi dari jemaat nomor 48 dan kita berdoa teman yang terbaik buat Tuhan. Thank you.
untuk kita semuanya. Buat adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, yang menjadi berita sukacita untuk kita, mari kita buka Alkitabnya. Tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai dengan ayat 32. Kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kalian dan jawablah dengan jujur. Siapa berani mengatakan bahwa hidupnya sudah diampuni Tuhan dari segala dosa-dosanya? Coba angkat tangan. Kalau orang berarti belum diampuni ya? Ini kayaknya remaja yang belum bertobat ini. Oke, terima kasih. Jika engkau mengatakan aku telah menjadi anak Tuhan lewat karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu, saya tanya lagi sebuah pertanyaan. Sudahkah kamu menyenangkan hati Tuhan? Tolong diberi jawaban. Sudah atau belum? Atau kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Begitu kan? Oh iya. Semua menunjukkan kepada dia. Terima kasih kejujuranmu. Namun satu hal yang perlu kamu ketahui, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib, darah yang tercurah itu ada harga mahal yang harus
kepada dunia kami, percaya kepada roh-roh nenek moyangnya. Atau dikatakan mempercayai di luar daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, di sana juga banyak melakukan praktek-praktek kehidupan yang mengacaukan kehidupan mereka di sana. Adanya fitnah, adanya kesombongan, adanya amarah, adanya dusta, dan lain sebagainya. Melihat hal itu, Paulus mengirim suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mereka itu jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini artinya gaya hidup orang yang telah ditebus oleh Yesus hendaklah mencerminkan hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Tadi sudah kami datang, sudah betul. Aku menjawab, siapa berani mengatakan karena dia sudah mengasihi, dia sudah diampuni dan dia menjadi anak Allah, dia berkata, aku telah hidup di dalam terang. Ada? Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya kecelakaan 9, 10. Oke, nggak benar-benar baik lagi. Ini sudah bicara oleh Tuhan ya saya. Bilang saya. Yang benar memang sudah tahu soal apa yang dipercaya dia. Oke. Bangga mengatakan sudah menjadi anak Tuhan? Bangga. Bangga. Saya tantang dari firman Allah ini. Kalau kau adalah benar-benar anak Tuhan, sudah mampu engkau tidak berbohong? Sudah mampukah engkau tidak berdusta? Nggak ada dusta ya? Jangan ada dusta di antara kita. Sudah mampu tidak berdusta? Berarti masih berdusta ya? Kami anak Tuhan, mampu tidak berdusta. Kita berapa yang kau berdusta? Berapa? Berapa? 9. Alhamdulillah. Berapa? Bona? 9. Kesembilan. Iya, mudah-mudahan sekalian. Mana yang kita lakukan kita sekalian? Itulah yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sebagai orang yang telah ditebus Kristus, hendaklah mencerminkan karakter Kristus. Maka dari itu dikatakan Paulus, buanglah dusta atau menolak dusta, namun hendaklah berkata jujur. Mengapa kau berdusta? Coba dulu ngomong, kau senyum sama dia. Ya, baju batik yang hijau, yang pernah mencapai kita susun. Ya. Kenapa kau mau berdusta? Ya, kok tarik nafsu sama ini? Kenapa kau berdusta? Kenapa? Terpaksa. Karena terpaksa. Hari ini begitu. Karena terpaksa. Siapa yang bilang tidak? Bukan karena terpaksa. Oke. Malu.
membuka keburukan daripada sudah buruk ya di dalam Quran. Oke. Kenapa kita mau berdusta? Menutupi kesalahan yang kamu berbuat, seakan-akan kamu tidak melakukan sebuah kesalahan. Kita menyadari itu. Tahu saudara-saudaraku, efek dari orang yang suka berdusta. Jika ada orang berdusta kepadamu, masih dia percaya sama dia? Masih mau percaya sama dia? Berarti kalau kita itu berdusta, merusak hubungan baikmu kepada orang, ya kan? Jika hubungan baikmu tercemari oleh karena kau tidak mampu menjaga perkataanmu, maka engkau akan disisihkan, maka engkau tidak akan mencari sumber kepercayaan, maka engkau tidak mencari berkat. Kau telah menjadi batu sandungan buat dia, tidak akan dipercayai lagi. Mau menjadi orang yang tidak dipercayai? Tidak kan? Tentu dia tidak mau. Maka dia itu mau berkata, kurangi berdusta ya. Mau kurangi berdusta? Kalau kemudian jangan berdusta, pasti berdusta yang kita. Benar tak? Pasti berdusta. Nanti itu lama tadi kepengen hidup itu banyak kali. Dia bilang malah kami bukan dari gereja, katanya. Untuk menutupi kesalahannya karena tidak bisa mengatur waktunya. Kurangi berdusta ya. Di saat engkau mengurangi akhir-akhirnya kau akan berdusta. Amin. Kalau kau sedang mau merusak hubungan baik kepada orang, jangan coba berdusta. Kalau tadi tidak akan diangkat dan tidak akan menjadi kepercayaan. Dan karakter berdusta tersebut terjadilah adu. Nah, yang kedua, apakah yang Paulus katakan lagi? Dikatakan yang kedua, kendalikan amarah. Siapa di sini sering marah? Temperamental. Ada yang jujur, ya ada yang tidak jujur di sini. Yang jujur itu diberkati, ada yang mau ada perubahan. Orang yang sering marah-marah akan keceplosan mengatakan apa? Selain kata-kata kotor apa? Maka ya, ada tuduhan, menjudge orang, menghakimi orang, memburuk-burukkan orang, menyandarkan orang. Ya, kalau kita itu tidak mampu mengendalikan amarah kita. Kalau kau juga marah-marah, kita sekolah gue. Ada si kontak, ada kawan, iya, si kontak ini baik ini. Kalau dia marah-marah, kalau baik dia. Ya kan kontak? Iya. Siapa di sini tidak pernah marah? Ada? Tidak pernah ada manusia itu. Iya, benar tidak kan? Kalau nggak selera kita, lebih beri kita minta. Ada nggak yang marah? Kalau kamu marah, kalau kamu katakan apa sama mama, itu mama ini nggak ada. Itu mama ini, nggak saya sama aku. Kayak kecil, kayak kecil. Kamu nggak diberi apa yang diminta, itu mama ini nggak sayang sama Cile katanya. Mama seperti itu kalian? Mau, aku lagi kawan dia unik sekali ini. Artinya, jangan kita bohongi karakter buruk kita. Kita sering marah. Kalau kita mau marah, bisa terjadi kehidupan yang salah. Pernah ada di sebuah tempat orang pakai saya kumpul di laut. Kalau di laut,
mulai mau. Sedikit ada terpancing yang menikmatinya, dia langsung marah. Sehingga terjadilah pembunuhan. Karena tidak menghubungi lagi pikirannya, terjadilah perkelahian dan pembunuhan. Akhirnya dia masih berjalan. Ini kisahnya kan boleh, saya nggak bohong. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan amarah kita sendiri yang lebih benar, maka kendalikan amarah. Kalau kau menghati aku, jangan. Amarah biarkan saja. Kok ada yang lain keberagaman dan pada manusia. Yang paling ada semua benda-benda itu, ya. Bercari amarah menjadi itu. Ya lebih. Jadi kendalikan amarahmu ya, karena jiwa-jiwa muda seperti ini loh, kadang ringan mulut ini ya, kadang ringan tangan ini, hati-hati. Kendalikan amarahmu. Oke Deo. Yang berikutnya, Tuhan melalui Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, bekerja untuk memberi, bukan untuk mengambil. Dikatakan di dalam firman ini, hendaklah bekerja. Jadi, kalau kita tidak bekerja, apa yang terjadi? Pikiran, kan? Pikiran apa? Pak Musik, apa Pak bilang kan? Iya, dia tahu. Apa kamu yang kan? Oke. Apa oke? Oh, oke. Katanya, kalau bisa bekerja, jangan ngomong hewe. Mengerti? Tadi cuma kamu. Bukan? Anak dia masih sekolah kalian belum berpenghasilan. Orang yang sudah punya penghasilan lah orang yang bekerja. Namun kalian sekarang sedang bekerja mau menata masa depan lewat apa? Tekun belajar. Kalau kata pepatah, rajin mangkal, malas mangkal, bodoh. Dan malas mendatangkan kemiskinan. Namun Tuhan mau katakan kepada kita semuanya, jikalau kita bekerja atau karena dunia kalian belum mempunyai penghasilan, jikalau engkau tekun belajar, Tuhan berikanlah pengetahuan, Tuhan berikanlah kecerdasan, sehingga engkau itu di atas daripada teman-temanmu, maka jangan pernah engkau sombong.
Kuberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Itu berkat anak kepada siapa? Kepada siapa? Musa atau Abraham? Musa atau Abraham? Memang pengetahuan usia kita kalian ini belajar ya. Berkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Sekarang perkataan itu tidak sama lagi kepada hal yang sebelumnya. Sudah merasa diberkati Tuhan? Sudah? Pertanyaan, sudah kamu jadi berkat? Proses, ya? Proses. Sadari lagi. Kalau kau merasa masih proses, lakukan. Jangan pernah jemu-jemu melakukan menjadi berkat. Nah sekarang Tuhan berkata lagi melalui firman Allah pada saat ini kita dipanggil untuk menjadi berkat. Apakah itu? Dikatakan lagi hindari kepahitan. Hindari kepahitan. Tahu arti kepahitan? Siapa? Tahu kepahitan berenang? Apa itu? Itulah kesedihan, kekecewaan, trauma yang tidak pernah terlepas dari hati. Ya kan? Adakah di hatimu? Nah, hanya Allah yang Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kau masih membenci orang, berarti masih ada akar pahit di hatimu. Jikalau engkau tidak mampu mengampuni orang, berarti ada akar pahit di hatimu. Jikalau akar pahit ada di hatimu, maka engkau belum menyadari bahwa engkau telah diampuni oleh Tuhan. Sering tak mengecewakan Tuhan? Sebenarnya sering. Tapi saya mau tanya, kamu imani nggak dengan kebenaran Tuhan mengampuni? Jangan, Tuhan mengampuni kita. Kamu menyadari nggak? Tuhan selalu mengasihimu dan memberkatimu walaupun kau itu menurutmu kau belum masih kebenaran. Menurutmu kau masih melanggar segala peraturan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kamu. Sadari nggak? Kalau kau mengingat bahwa Tuhan sungguh mengasihimu dan mengampunimu dari segala kelemahanmu, dari segala kenakalanmu, dari segala perbuatan-perbuatan buruk, maka jangan pernah simpan akar pahit atas perbuatan orang. Rugi sendiri, kebahagiaanmu dicuri akar pahit itu. Mau? Sebagai orang Kristen, supaya tidak merusak persekutuan kita, supaya tidak merusak pergaulanmu di sekolah atau di gereja atau di keluargamu, jangan pernah simpan akar pahit, ya, jangan pernah simpan di hatimu kebencian, ya. Dua, ada Tuhan. Susah orang. Kebahagiaan dan sejahtera kau miliki. Itu yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Sekarang, melalui firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, jikalau engkau itu melakukan dan jikalau engkau membuang segala karakter-karakter yang jelek, apakah motivasimu untuk melakukan segala kebaikan itu? Dikatakan di ayat 32. Mari kita baca dulu. Inilah yang memotivasi kita sehingga kita mau melakukan segala kebaikan dalam hidup kita. Saudara kenal? Ayo kita baca 31 ya. Tetapi janganlah kamu pernah seorang kepada orang lain. Berdasarkan segala
Kalau ada kemesraan akan ada salaman, ya kan? Kalau ada kemesraan akan ada tawa canda di sana, benar nggak? Iya. Tapi kalau tidak ada kemesraan, kalau nanti keluar dari gereja ini, muncul kalau ada kata-kata. Dan temanmu sudah tertawa, kau selalu murmur wajahmu. Jadi janganlah kemesraan. Kemesraan itu bukan bukan, tapi ada rasa ketenangan hati, kebahagiaan hati bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Itulah hidup mesra. Dan juga saling mengampuni. Jangan kau biarkan di hatimu tidak mengampuni. Kalau kau mengampuni, bersama dengan Tuhan. Jika kau tidak mengampuni, jangan harap bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku telah memberikan teladan bagimu. Aku mengampuni engkau, maka ampunilah segala dosa-dosa orang yang bersalah, supaya engkau hidup menjadi anakmu. Dan dikatakan juga di dalam naskah ini, mengapa kita lakukan? Karena Allah telah mengampuni. Karena Allah telah mengasihi. Oleh karena itu, buat kita semuanya, hiduplah hidup baru. Buanglah hidup lamamu, namun masuklah engkau pada hidup baru, yaitu ramah pada semua orang, buang dusta, buang akal pahit, buang segala kebencian. Hiduplah di dalam kasih, karena Tuhan telah mengasihi kita. Jikalau kita hidup kali baru, maka kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga setiap lidah akan memuji Tuhan kita itu. Orang akan berkata, dia anak Tuhan, diberkati dan dia mari kedatangan yang terbaiknya. Karena akan banyak orang akan bersuka cita, efek dari perbuatan-perbuatan hidup baru kita. Hidup orang sekitar kita mengalami dan sejahtera dan nama Allah dipermuliakan. Dan Tuhan akan berkata, besarlah umatmu di dalam kerajaan surga. Karena itu rebut itu. Ada konsekuensi iman kita. Aku mau menjadi lahir baru. Karena lahir baru aku tak bersama Yesus Juru Selamat. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah membekali hidup kami, agar kami menanggalkan dunia kehidupan lama kami. Namun Kau menginginkan kami agar kami hidup lahir baru. Ajarlah kami melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mampu membuang segala perkataan, perbuatan, pekerjaan yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan kami. Namun kami mau menjadi berkat. Oleh sebab itu berkatilah kami ya Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Tuhan yang menuntun kami, mengajari kami, membimbing langkah kami, agar kami berjalan di jalan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami menjadi sukacita dan berkat. Bapa kami yang di surga, berkatilah kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, berikan kesehatan, umur panjang, sukacita, semangat yang berkobar-kobar buat anak-anak remaja ini, agar mereka kelak sukses dalam kehidupannya. Ya Tuhan, berkati juga orang tua anak-anak kami ini. Kau berikan umur panjang, kesehatan, mulai rezeki, bahkan kesabaran buat orang tua anak-anak kami ini, untuk membimbing mereka, menjaga mereka, dan juga memelihara supaya mereka
Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi bagi yang tidak ada pelajaran sekolah, datanglah
kalau duatin aku kira marah deh. Itu kalau gue buat dia kita kena gusur lagi. Bapa yang di sorga, kami ucapkan terima kasih karena kami merasakan pertolongan mengajari dan membimbing kami sehingga pelayanan kami boleh terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan, pelayanan kami ini menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan kami juga memohon kepadamu, Kau berkati, Kau tanamkan di hati kami untuk rendah hati, bahkan sungguh-sungguh melayani Engkau, karena kami percaya di saat kami melayani jemaat-Mu, maka di sana jiwa kami mengalami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, hantarlah kami dengan damai pulang ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sayangnya, banyak ya. Iya. Terima kasih. Komputernya suaranya jelas.